Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Dengan keluarnya fatwa ini, MUI Sumatera Utara berharap masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakannya. Usai terbitnya Fatwa MUI Pusat nomor 72 tahun 2023, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara bersama pengurus organisasi Islam se-Sumut, pemerintah Provinsi Sumut, Kapolda Sumut, dan Pangdam 1 Bukit Barisan melaksanakan silaturahmi dan sosialisasi fatwa yang dikeluarkan MUI Pusat yang berlangsung di kantor MUI Sumut di Jalan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Dalam pertemuan ini, yakni menyosialisasikan tentang penafsiran Qul Huwallahu Ahad yang menyatakan bahwa damir huwa dikembalikan kepada damir yang ada pada kalimat kul atau anta atau Muhammad, bertentangan dengan kaidah tafsir. Hal ini tertuang dalam pernyataan resmi dalam surat terbitnya Fatwa MUI nomor 72 tahun 2023. Itu pemahaman dari MPPTI selama ini adalah sangat meresahkan umat Islam. Karena itu dengan keluarnya fatwa ini tentunya bagi kita umat Islam ini adalah suatu hal yang sangat kita syukurkan, karena dengan begitu terbit fatwa ini otomatis lebih memudahkan pekerjaan kita sebagai tim advokasi. Yang kedua, tentunya dengan keluarnya fatwa ini bagi kita tim advokasi yang menangani perkara ini hari ini akan kita jadikan bukti lagi. Sudah jelas bahwa pemahaman Muhammad itu Allah adalah sesat, menyimpang, dan menyesatkan. Oleh karena itu, karena ini sangat prinsip menyangkut masalah akidah, siapapun orangnya, siapapun kelompoknya, siapapun organisasi apa, kalau pemahaman itu adalah sesat. Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya betul. Iya, Muhammad nggak suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Di mana? Buka aplikasi. Aku nggak. Saya lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat dari Monas. Ayo. Buka aplikasi. Silakan. Quran surat berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya. Nih, berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, tidak bisa dipercaya lagi. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Waduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Katanya Al-Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. Mereka mencari petunjuk-petunjuk dari buku-buku yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu cakap ya. Dengar ya. Dengar Bunda cakap ya. Apa yang ingin Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di situ, karena di dalam surat Maryam, Rijal, di situ pernyataan bahwa Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, suci. Sekarang, apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Muhammad suci nggak? Muhammad suci nggak? Sebentar, Muhammad suci nggak? Merujuk kepada Yesus. Sebentar, Muhammad suci atau tidak, Rijal? Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Kasihan mereka ini. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Di mana dalilnya dia suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil, dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad orang yang suci, mana tunjukkan. Rijal. Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Itu loh, malaikat Jibril itu loh. Rijal, jangan dikaca dulu. Kamu boleh. Itu Rijal tentang itu malaikat. Kan masa Rasulullah SAW, dia baru umur 2 tahun. Dia umur 2 tahun. Ada Allah menurunkan 2 malaikat. Dia dibedah itu loh perutnya. Di situ Allah sucikan dia. Dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya. Dan Allah telah masukkan nur cahaya, nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah. Itu pada umur umur 2 tahun. Oke, baik, saya tanggapi. Saya tanggapi. Itu dalil itu dalam dalam surah mana itu? Baik, saya tanggapi. Bunda pernah ingat itu dalam pelajaran di madrasah itu. Baik, artinya Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya terus dicuci, betul? Pakai air jam-jam. Dengar dulu kecakap, bukan diambil hatinya, dicuci dalam dadanya, dicuci. Tapi dadanya dicuci. Dicuci dalamnya itu dicuci ya, oleh dadanya malaikat dibelah
dicuci. Bang, bukalah itu apanya. Macam Aku Tom punya dan nggak ada di sini. Jerry. Dengar dulu. Dadanya dibelah, dicuci. Iya, dibedah dia, disuci. Agar Jadi cara mencucikan Dicuci diri agar harus ngambang. ke rumah sakit. Oh berarti besok Pak dokter, tak ada, saya punya ada, penyakit jangan, dengki. jangan, Tolong dulu jangan, bedah jangan. dada saya gitu. Tak ada. Kamu ya dalam jangan. surat Maryam 19 ini, Dis, apa yang ingin Berarti kau tunjukkan? tadinya di Kan hatinya kau Muhammad tadi ada kotoran. Itu tujuan Allah disucikan. Tadi itu katanya begitu. disucikan. Mama Edi, Bu Edi, Santi, dengar dulu Bu bentar. Santi, Edi. dengar Bu, Edi. Bu, dengarkan. Ini ujian pelan ya Bu ya, pelan. Ini Muhammad dadanya dibelah, kemudian dibersihkan, Iya. dibersihkan dadanya, betul? Dibersihkan di dalam dadanya itu. Oke, tadinya ada apa kotoran? Tadinya ada kotoran di dada Muhammad. Ya mana aku tahu itu ada kotoran saya kotoran. Besok saya ngomong Aku sama sampai istri sampai saya. hari. Dengar. Besok saya ngomong sama istri saya. saya udah- Bu, kenapa itu piring-piring dikeluarin? Bukannya udah bersih, mau dicuci lagi. Loh, udah bersih kok dicuci-cuci lagi. Ah, sekarang kalau memang dada Muhammad sudah bersih, kenapa dibelah dan dicuci? Itu namanya kurang kerjaan. Betul. Ya, Dis, kembali ke Maryam 19 ini. Kembali ke surat Maryam 19. Kan kau yang bawa rujukan Iya, surat Maryam 19, oke. Oke. Apa yang ingin kau tunjukkan di sini? Apa kau ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu benar, Nabi Isa itu suci? Baik. Tapi apakah kau ingin menyamakan Menurut Nabi Isa dengan Al-Quran, Yesus? menurut Al-Quran, Beda. Isa itu adalah seorang yang suci. Berarti dia tanpa dosa, tanpa cacat, suci, betul? Ini masalah kelahirannya. Iya, saya Masalah tanya. Berarti kelahirannya. betul dia suci, artinya dia tanpa dosa, tanpa cacat, betul? Enggak, kau ingin Nah, kan menyamakan. belit-belit kan? Bukan beli-beli. Kenapa Edi, sih kalian otak berbelit-belit? kami yang tumpul. Edi, otak kami yang tumpul. Karena Bukan kau beli-beli. membawa rujukan. Oke ya sudah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ada nggak penyebutan dalam Al-Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Dalam Al-Quran itu yang ini dia kronologinya. Aku bilang tadi, Al-Quran menceritakan kepada kami, Bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu dia akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Betul? Berarti dia berdosa nggak? Ya. Berarti dia berdosa nggak? ada itu kapan? Aduh. Kapan? Nih saya tunjukkan Umar bin Khattab Oh, ada silsilahnya jelas. Ketemu Bukhari sama Umar bin Khattab ketemu. Islam itu mengajarkan Tanya ketemu enggak kok Islam. Ketemu enggak mereka? Tidak ketemu. Enggak ketemu. Terus dari mana dia bilang dari Umar? Sebentar. Umar meriwayatkan dari kuburnya gitu. Umar berkata dari dalam kubur, Umar berkata gitu. Oh, gitu. Ketika Rasulullah menyampaikan segala Terus dari sesuatu, mana di sini dikatakan dari sebentar, Umar? saya jelaskan. Kenapa di sini Ketika dikatakan dari Umar? Umarnya sudah meninggal. Loh. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis, itu ada Umar. Umar menyampaikan kepada si ini, kemudian si ini. Itu nyambung, ada rawinya. Oke, Saya tanya kapan coba Yesus nih ketemu kita Yesus? kasih contoh ya. Saya kasih Saya contoh kasih yang contoh nyata nih. kapan Yesus ketemu Markus. Masalah Umar. Nyalakan kamera. Ya. Duduk tenang dulu Bang, duduk tenang. Ya, Muslim Bang. Iya bang, Muslim. Muslim. Coba duduk yang tenang dulu. Jangan jalan ke sana kian kemari. Ya, tadi sudah menyimak Bang. Sudah. Oke, coba gimana? Sekarang mau mendeklarasi kewarasan atau mau mendeklarasi kebetulan yang nyata? Silakan. Bagaimana bang? Kan tadi sudah saya bilang, ada penyebab orang bangun kesiangan bukan karena dia capek, bukan karena dia lelah kerja, tetapi karena setan kencing di telinga orang itu. Nah, Anda sebagai orang yang menggunakan akal yang sehat, pikiran yang waras, Anda percaya tidak dengan itu? Tidak percaya, berarti Anda menganggap Muhammad gila. Kayaknya Ih. tidak sih. Anda Muslim? Anda Muslim? Iya. Muslim.
Coba Bang, jangan-jangan Anda disaksikan ini keislamannya. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran. Coba. Saya Muslim dari lahir tapi tidak tahu baca Al-Quran. Gak tahu baca Al-Quran. Coba. Masa Anda seumur hidup Anda tidak pernah sholat? Pernah sholat tidak? Pernah waktu kecil. Coba gimana bacaan sholat? Cuman Bismillah doang. Bismillah doang. Nanti Anda disangsikan keislaman Anda ini. Ya karena sering ikutin kontennya, jadi mikir-mikir lagi kayaknya mau ini deh, kayak mau pindah agama gitu. Mau pindah agama. Ya belajarlah pelan-pelan ya. Cuman Anda ini meragukan ini, Anda ini Islam. Masa bacaan sholat tidak bisa? Kita undang dulu Muslim yang mengerti ya. Oke, saya turunkan. Saya itu teman-teman selalu mendapat inbox dari Muslim-Muslim. Kamu beraninya ya sama orang-orang awam ya. Tapi yang ngomong-ngomong begitu, tidak ada yang berani naik gitu loh masalahnya. Yo silakan. Bagaimana Anda ini mengatakan bahwa tidak ada Muslim yang Muslim yang saya naikkan orang-orang awam, tapi Anda yang ngomong begitu Anda tidak berani naik. Mana tadi Khairul Huda tadi? Mana tadi ya? Khairul Huda, mana tadi? Yang Kristen jangan naik ya teman-teman. Oke, Khairul Huda. Khairul Huda. Ya, selamat malam Khairul Huda. Selamat malam. Ya, silakan Khairul Huda, nyalakan kamera Anda. Bentar, Bang. Ya, Khairul Huda, Muslim ya. Oh, Muslim. Baik. Sudah menyimak dari tadi nih? Enggak, baru gabung saya, Bang. Baru gabung. Oke. Berani nggak tes akal sehat yang sederhana? Oh ya sangat berani lah, wong saya orang waras. Sangat berani. Baik. Menurut Anda sebagai orang... Ya? Gimana? Saya minum kopi. Ya, nggak apa-apa. Menurut Anda nih, penyebab orang bangun kesiangan karena apa? Ya karena lelah. Karena lelah, betul. Karena mungkin tidurnya terlalu larut, betul. Iya, kebetulan saya nggak pernah bangun kesiangan, Bang. Iya, saya bukan tanya Anda bangun kesiangan atau tidak. Saya tanya penyebab seseorang, bukan Anda yang saya tanya. Lelah. Lelah. Oke. Anda percaya Muhammad Nabi? Oh percaya, sangat percaya perkataan dia ya? Percaya. Oke, menurut Muhammad, apa penyebab orang telat bangun atau bangun kesiangan? Ya lelah. Lelah dari mana? Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Oh bisa jadi. Jadi kalau dia tidak mendengar azan, itu memang ada setan-setan yang membisikkan sesuatu. Membisikkan, bukan membisikkan, kencing di telinganya, gimana sih? Ya kalau Anda telan secara harfiah memang seperti itu, tapi kan itu istilah. Istilah. Sebentar, saya mau tanya dulu. Istilah dari mana? Kok bisa istilah? Muhammad mengatakan setan tidur di lubang hidung. Istilah gimana? Oke. Sudah mulai tidak percaya dengan perkataan Muhammad. Saya percaya sekali. Muhammad adalah nabi kita. Ya sudah. Kenapa Anda tidak percaya dengan perkataan dia bahwa setan kencing di telinga? Saya percaya. Oke, bagaimana Anda mengatakan tenang. Ya. Tadi Anda bilang penyebab orang kesiangan karena kecapean. Betul. Tiba-tiba, tenang. Tiba-tiba sekarang Anda ganti karena setan kencing di telinganya. Oh tidak. Tidak, saya tidak pernah mengganti. Bahwa apa yang saya lakukan
Sungguh nekat yang nyata. Saya nggak pernah mengganti. Jadi yang Saya benar tidak yang mana? pernah. Penyebab orang kesiangan karena Sama-sama setan benar. kencing Karena di manusia itu telinganya manusia atau itu karena punya- kecapean? Sebentar, Anda menggunakan logika, Anda menggunakan akal. Bahwa manusia itu punya dua kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Terus? Nah, ketika kita berbicara pada tataran kebutuhan fisik, faktor lelah ada. Tapi ada faktor-faktor lain yang itu memang di luar nalar. Oke. Jadi apa penyebab orang Apa tidur yang salah? kesiangan, bangun kesiangan? Loh, bisa jadi secara fisik memang kita secara fisik memang faktornya lelah. Oke, Coba, terus? sebentar saya tanya. Data Anda dari mana? simpulkan dulu. Gara-gara lelah atau gara-gara setan Data kencing di Anda dari telinga? mana? Data. Oke, Anda dia minta mengatakan- data. Baik, saya mengatakan tunjukkan siap, datanya. Dia minta data. siap. Baik, Datanya, ya. tampilkan. Dia minta data, teman-teman. Kita tunjukkan, saudara-saudara. Ya. Anu Ludis. Oh, Baik. hadis Nabi Oke. Muhammad ngomong ini. Coba kelihatan sekarang di layar. Khairul Huda. Coba dibaca dulu, jangan dibaca terjemahan, dibaca dari Nanti atas. kalau saya yang baca, cuman saya yang mengerti. Oh tidak. Coba dibaca Arabnya, jangan baca terjemahan. Oh, Arabnya. Terjemahan. Berarti terjemahnya salah. Terjemahnya salah. Kamu yang salah, baca dulu Arabnya dulu. Salah. Baca original. Memang orang Islam ini teman-teman, ketika mereka ketahui ajaran aneh, ajaran Muhammad yang masuk akal, dia Arabnya. Coba Arabnya dibaca. Apa bedanya? Siapa itu? Kecuali Tidak bisa. kamu mengatakan terjemahannya salah. Coba dibaca dulu Arabnya. Apakah terjemahannya salah? Arabnya nggak bisa. Loh, Apakah terjemahannya baca salah? Arabnya dulu. Baca Arabnya dulu. Biar ngapa? Arabnya dibaca biar ngapa? Loh, biar saya tahu makna aslinya, saya kan tahu. Oh, tahu makna aslinya. Oke, baik. Oke, Kita coba. bacakan. An siapa itu? Oke. An Abdullah. Artinya? Loh, terus dulu baca dulu. Kamu Artikan benar dulu. enggak? Dari Abdullah. Dari Abdullah. Baik. Sama enggak? Lihat terjemahannya. Dari Dibaca Abdullah. semuanya. Sama ini. Sama terjemahannya. tidak. Di mana salahnya? Tidak. Coba dari Abdullah bin siapa Ya itu? sudah. Coba kami yang baca. Coba. Nah. Kamu itu bisa baca Arab apa enggak? Cuman pamer baca Arab saja. Inilah teman-teman orang Islam. Menyembah huruf Arab. Saya tidak pernah menyembah huruf Arab, tapi Terus saya kenapa harus ini? Memang artinya salah. Artinya harus berubah gitu kalau dibaca Arabnya. tahu Ini pasti berubah. Karena kitab kamu banyak yang berubah Ya dari sudah. originalnya. Sekarang kita nggak Ya. bahas kitab saya. Sekarang kita bahas Kenapa ini. Anda Di sini takut berubah nggak? harus berbicara di close? Nih, tentang Kamu takut seorang berbicara di yang blog? tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Ini loh. Nah, tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan karena kelelahan. Ternyata kata Muhammad karena dikencingi setan. Oke, sekarang saya Setan mau balik memang lagi. mengencingi orang-orang yang tidak beriman. Nih, saya balikin Memang kamera tugasnya. saya. Yo, Perhatikan. Ya. ayo. Menurut Sebentar, saya tanya Muhammad, dulu. setan tidurnya di sini, kencingnya di sini, betul? Terserah mau tidur di mana. Itu terserah. Saya tanya, Menurut Muhammad, setan tidurnya di mana? ya di mana saja. Di mana saja gimana? Di hidung. Bentar. Setan Tidurnya tidurnya di sini, kencingnya di sini. Makanya Betul. kita berwudu. Bentar, saya tanya. Saya jawab. Makanya ketika kita berwudu sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk membasuh dua lubang ini dan sama telinga. Ini memang disunahkan dalam Islam. Ya, karena orang Islam hidungnya Kenapa? tempat tidur setan, kupingnya tempat kencing setan, betul? Nah, kebetulan orang Islam karena kita Islam kita dibersihkan. Berbeda dengan kamu yang tidak pernah dibersihkan, sehingga kamu tuli. Dibersihkan, tuli. Kalian Tuli itu dari semua mana? membayar Buktinya zikir. saya bisa berkomunikasi dengan baik bagaimana? Kalau kita berbicara harfiah, ya siapapun bisa mendengar. Tapi Kenapa? kalian bisa. Kenapa Anda tidak percaya itu harfiah? Kalau harfiah, kalau tidak harfiah, Saya kenapa harus percaya. dicuci-cuci? Kenapa sih kenapa harus Lalu. Bentar. Kenapa kita harus Khairul, Islam dengar, mengajarkan baik. kita Tenang dulu, kebersihan. tenang. Tarik nafas. Islam mengajarkan kita kebersihan. Hembuskan biar kamu napas. waras.
Tarik napas biar lagi. kamu arah serius. Hembuskan serius. napas. Sudah. Baik, Siapa nama dengarkan, Bapak dengarkan. Paulus? Dengarkan saya. Menurut Siapa nama Bapak Anda, Paulus? tenang. Siapa nama bapaknya Menurut Paulus? Anda, Siapa orang nama non bapaknya muslim, Paulus? orang non muslim, Ya. ada nggak yang bangunnya pagi? Tuh, lebih banyak mana orang Islam dengan orang Muslim? Ada Tenang, orang Muslim. saya tanya dulu. Saya tanya juga. Ada tidak orang non muslim yang bangun pagi-pagi? Ada banyak. Ada Ribuan jutaan. banyak. Berarti menurut Muhammad telinganya tidak dikencingi setan, betul? Semuanya dikencingi. Kalau Semuanya menurut dikencingi. Tetapi kan Jadi kita kamu berbicara percaya iman. setan kencing di telinga orang? Kenapa? Pura-pura budek. Enggak, kenapa? Kamu percaya setan kencing di telinga orang? Oh, percaya. Percaya. Kamu percaya juga setan tidur di telinga orang? Percaya. Apa yang dikatakan Percaya. oleh Rasulullah SAW? Kamu percaya Saya juga bahwa setan makannya tulang-tulang? Oh, percaya. Percaya. Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya tadi kamu bilang tidak seperti itu. Giliran disuguhin Muhammad, kamu mendadak tidak waras lagi. Sejak kapan saya mengatakan saya tidak percaya pada Muhammad? Tadi Coba kamu disimak bilang dari penyebab awal. orang bangun kesiangan apa? Bagi saya. Penyebab Bagi orang saya. bangun kesiangan apa tadi? Dan Kamu bilang. manusia punya dua kebutuhan. Ada kebutuhan psikis dan kebutuhan... Tenang. Hairul. Betul. Tadi Gimana, Di? sebelum kamu saya suguhkan perkataan Muhammad. Apa Ya. penyebab orang bangun kesiangan? Lelah. Lelah. Dengan kemampuan berpikir saya. Tenang. Sudah. Lalu Saya tanya sekarang gantian. Saya boleh tanya tiba-tiba nggak? setelah saya suguhkan perkataan Muhammad, ternyata Saya bukan percaya. karena lelah, betul? Saya percaya. Bukan karena lelah, betul? Intinya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Ya al-amin. Apa Buktinya kalau orang lelah, kenapa dia tidur kesiangan, bangun kesiangan? masalahnya? Loh, ya karena lelah. Karena lelah, bukan karena setan kencing di telinganya, betul? Tidak. Iya, Karena- berarti kamu yang mana yang kamu percaya sesungguhnya? Semua saya percaya. Baik, saya kasih contoh. Kenapa orang bisa Kamu bangun tenang. kesiangan? Kamu Tenang, saya tidur jam tenang. 9 Kenapa pagi. Jam 9 Kenapa malam. orang... Saya jawab. Kamu tidur jam 9 malam. Oh, saya Kemudian nggak pernah, kamu saya bisa habis bangun subuh. jam tenang. Saya tidurnya tenang. habis subuh. Saya bisa tidurnya bicara? habis subuh. Saya bisa bicara nggak? Saya bisa subuh. Silakan. Bisa? Baik. Bisa. Misalnya kamu tidur jam 9 malam. Hmm. Karena kamu tidur jam 9 malam, maka kamu jam 5 pagi itu sudah bangun. Karena kamu sudah puas tidurnya, betul? Iya, betul. Nah, terus kemudian kamu tidur jam 3 malam. Karena kamu tidurnya jam 3 malam, akhirnya jam 5 kamu belum bangun. Berarti secara logis, penyebab seseorang bangun kesiangan karena setan kencing atau memang karena jam tidurnya yang kurang, kelelahan? Ya, bentar, saya jawab. Anda menjawab secara fisik. Kita bangun 2 jam, kalau tidurnya benar selesai. Kalau Anda berbicara kenapa setan kencing di telinga kita, itu karena memang manusia tidak punya iman seperti kamu. Buktinya orang non muslim kalau dia tidurnya jam 9 malam, jam 5 dia udah bisa bangun juga. Lebih banyak yang mengatakan Berarti dia- secara akal sehat, penyebab orang bangun kesiangan bukan karena setan tidur kencing di telinga orang. Tapi Buktinya. karena memang faktor Buktinya. fisik tubuhnya. Sebentar. Ada yang jam tidurnya kurang, makanya bablas. Ada yang kecapean, makanya bablas. Itu Edis, bisa gantian. dijelaskan secara Gantian. ilmiah. Maka saya tahu. Makanya saya bilang ketika kamu percaya Muhammad, mendadak kamu jadi gubluk. Tidak juga. Jangan merokok. Katanya boleh. Siapa yang bilang merokok? Boleh. Saya ngomong, nggak boleh ya. Nggak boleh. Saya tanya Jadi makanya sekarang bagaimana? fakta di lapangan, umat Islam tiap hari bangun jam 4:30 untuk sholat subuh. Kata Sementara siapa? dari jam 12 jam 8. Saya pelaku.
Oke, saya tanya, sudah berlaku. banyakkah orang Islam yang nggak sholat subuh? Udah banyak, tidak banyak. Oke, banyak Ya, nggak yang yang nggak mereka- sholat subuh? Hanya mereka yang memang betul-betul dikencingi setan aja yang tidak. Sungguh nekat. Kencingi setan. Ya sudahlah. Baik, kalau kamu percaya Nah, saya setan tanya- tidur saya di tanya dulu. kencing di Satu telingamu, pertanyaan saya. Tadi kamu- berarti intinya gini ya. saya Setan tanya. tidur di sini. Betul, Ini betul. tempat tidur setan. Ini kamar mandi setan. Ya. Betul. Saya tanya Betul. sekarang. Satu pertanyaan ya. Jawab ya. Jawab ya. Pertanyaan saya Edis, Oke lah. Jawab pertanyaan Baiklah, saya. baik ya. siapa nama Semoga bapaknya Paulus? semoga Siapa nanti nama bapaknya kalau Anda Paulus? sudah waras, nanti Anda bisa Siapa kesini nama lagi ya. bapaknya Paulus? Edis, Gimana? itu kan nabimu, itu rasulmu. Siapa nama bapaknya Paulus? Sudah Buat jawab apa? aja. Bapaknya Paulus buat apa? Wah, awang kamu perawinya aja nggak jelas. Oh, enggak jelas. Ngapain? Fungsinya apa kalau bapaknya Paulus ini siapa? Itu Dari fungsinya mana apa? Paulus ini lahir? Dari mana lahir? Dari mana Nggak punya lahir? orang Dari tua. bapaknya lah gimana? Siapa nama bapaknya? Bible tidak mengurusi nama bapaknya Paulus. Nah, kalau nama bapaknya nggak ngurusi siapa nama ibunya? Bible nggak ngurusin siapa nama bapak ibunya Paulus. Nggak penting. Dari mana kalian percaya Bible itu murni perkataan Yesus? Ini perkataan Yesus. Dari para saksi mata. Saksi ini koran apa wahyu? Kok kesaksian? Ya sudah. Siapa nama bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah jelas. Di Quran surat Muhammad berapa? itu Abdullah. Di Quran surat berapa nama bapaknya Muhammad Abdullah? Enggak, Quran tidak berbicara silsilah. Terus kenapa kamu nekat mengatakan sesuatu yang nggak ada di Quran? Loh, apa? Loh. Oh, kok? Maksudnya? Enggak, maksudnya kamu. Islam punya dua pedoman. Tadi kan Ada kamu Quran tanya dan kepada hadis. saya, siapa bapaknya Paulus? Saya Siapa bilang, namanya? Bible nggak ngurusin bapaknya Paulus, nggak penting bapaknya Paulus itu. Nah, Oh. sekarang saya tanya kepada Anda, siapa bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah. Di Quran surat berapa? Tidak ada di Quran. Terus ngarang dari mana bapaknya Muhammad Islam Abdullah? punya dua. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasul meninggalkan dua pegangan. Ada sunnah dan Quran. Ada Quran dan sunnah. Kapan hadis itu ditulis? Loh, ya apa sih? Ya, Hadis apa itu sih? tidak Apa? benar. Saya tanya dulu, kamu Muhammad kan ngomong, aku meninggalkan kepada kalian Quran dan hadis, betul? Betul. Memangnya hadis sudah ada di zaman Muhammad? Sebentar, kamu mengartikan hadis itu apa? Sebentar dari situ aja Saya kamu tanya nonton dulu. bohong. Saya tanya, kamu Belum ada Quran, belum ada hadis, kok bisa Muhammad ninggalin Quran dan hadis? apa yang dikatakan dari Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kata Muhammad, aku tinggalkan Quran dan hadis, betul? Betul. Emangnya buku Quran sama hadis sudah ada waktu Muhammad meninggal? Ada. Ada. Bukunya Kalau tidak saya, ada. Oke, kalau saya tunjukkan Bukunya hadisnya tidak kalau nggak ada. ada Quran di zaman Muhammad mana? Bukunya tidak ada, tapi hadisnya sudah ada. Ini. Siapa yang meriwayatkan hadis memang? Banyak sahabat. Oke. Misalnya misalnya periwayat hadis Bukhari, Muslim, mereka ketemu nggak dengan Muhammad? Makanya kedudukan hadis itu banyak, ada yang dhaif, ada yang sahih. Enggak. Apa yang kamu Hadis yang kamu katakan pegang tadi? hadis apa? Sebentar, makanya saya tanya, apa yang kamu baca tadi? Hadis An yang Abdul kamu Qadir dengar, itu? tenang. Hadis yang kamu Kamu yang pegang tenang dulu. itu adalah hadis Saya- Muslim, Sahih Bukhari, betul. Yang mana yang kamu baca itu? Yang kamu baca yang kamu tampilkan dari Kitab apa? hadis yang dipegang orang Islam itu adalah hadis Muslim, Bukhari, Banyak. itulah hadis yang terkenal, betul. Banyak, di luar itu juga banyak. Ya, yang terkenal aja dulu. Oke. Ya, sudah. Terus, Oke, bertemu kemudian- nggak dia dengan Muhammad? Oh tidak. Nggak ketemu. Tapi ada rawinya. Saya tanya sekarang kalau Oke. kapan mereka ketemu Berarti Yesus? saya tanya, apakah Kapan Yesus perawi ketemu Markus? hadis Bukhari ketemu dengan Umar bin Khattab? Oh ada silsilahnya jelas. Ketemu. Bukhari sama Umar bin Khattab ketemu. Islam itu mengajarkan Ditanya ketemu enggak kok Islam. Ketemu enggak mereka? Tidak ketemu. Enggak ketemu. Terus dari mana dia bilang dari Umar? Sebentar. Umar meriwayatkan dari kuburnya gitu.
Umar berkata dari dalam kubur, Umar berkata gitu. Oh tidak. Ketika Rasulullah menyampaikan segala Terus dari sesuatu, mana di sini dikatakan dari sebentar, Umar? saya jelaskan. Kenapa di sini Ketika dikatakan dari Umar? Umarnya juga meninggal. Loh, ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu ada Umar. Umar menyampaikan kepada si ini, kemudian si ini. Itu nyambung, ada rawinya. Oke, coba nih kita kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang nyata nih. Kapan Yesus ketemu Markus? Masalah Umar ya. Nih, Kapan Yesus ketemu Markus? saya tunjukkan. Saya Kita tunjukkan kasih juga contoh kapan hadis-hadis Yesus yang ketemu nyata ya. Perhatikan. Kita kasih satu contoh bagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan. Nih, ini saya mau balik nih. Baik, ini saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Kelihatan? Aduh, buram. Oke nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi bukan Hajar hadis. Aswad. Itu terjemahan bukan hadis. Oh, jadi Dibaca terjemahnya hadisnya. salah lagi. Salah dia. Salah Baca terjemahannya. hadisnya. Baca hadisnya. Ini terjemahannya salah ini. Baca hadisnya. Saya tidak butuh terjemahan. Mulai. Nanti percuma dibaca pun kamu nggak ngerti artinya. Ngerti, wong saya ini. Ngerti. Coba baca aslinya. Boleh saya tes? Boleh. Oke. Pak, Coba Oke, saya tes nih. Saya tes. ngapain kamu kerja, Pak? Saya tes. Kalau kamu mengerti bahasa Arab nih. Kamu kan tiap hari sholat. Di dalam sholat ada ucapanmu yang seperti ini. Ucapanmu ya. Gimana? Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Betul nggak? Betul. Oke, apa artinya bahasa Indonesianya? Yo, keselamatan kepadamu, wahai para nabi. Para nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sama assalamualaikum bedanya apa? Loh, kalau K itu kan untuk perorangan. Perorangan. Kalau Waktu itu kan Anda jamak. sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum? Loh, kalau assalamualaikum kan penutup. Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi atau assalamualaikum ya ayuhan nabi? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. berarti berapa orang di situ? Nabi Muhammad. Untuk Nabi Satu Muhammad, orang. satu orang. Berarti Anda manggil-manggil Muhammad nggak? Mm-mm. Iya. Kenapa? Salahnya apa? Ketika orang Kristen mau berseru-seru memanggil-manggil Yesus, kau bilang mentuhankan, betul? Oh, faktanya kalian menuhankan. Kita Nah, tidak ketika pernah- kalian berseru-seru Sebentar. memanggil-manggil Ya, Muhammad, gimana? Saya menabikan. Tidak pernah menganggap Dia dengar nggak? Dia mendengar nggak? Muhammad maha mendengar nggak? Muhammad mendengar, balah. Mendengar. Ya, itu Sudah dari- mati tapi bisa mendengar kan? Karena kamu tidak belajar Quran. Orang yang Kenapa kamu berstandar ganda? Kalau Tidak ada berstandar orang, ganda. kalau ada orang memanggil-manggil orang mati, namanya musyrik nggak? Oh tidak. Berarti orang mati Tidak, bisa kapan? mendengar, maha Sejak mendengar. kapan Islam mengajarkan orang memanggil orang mati musyrik? Tidak ada. Oke, baik. Bagi orang-orang yang datang ke kubur, kemudian berseru-seru kepada orang dalam kubur itu, menurut hukum Islam bagaimana? Sunnah. Sunnah. Hadisnya. Mana hadisnya? Mana? Zurul kubur tudzakirukumul akhirah. Pergilah Apa kalian artinya? berziarahlah ke kalian. Makanya kan gak iso bahasa Arab, repot. Ya sudah, apa artinya? Tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke kubur untuk agar kalian mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu jelas perintah. Berziarah, bukan memanggil-manggil orang dalam kubur, betul? Nah, terus ngapain kalau kita berziarah nggak manggil-manggil? Wong kita itu mendoakan. Memanggil-manggil orang. Mendoakan sama Betul. memanggil-manggil beda. Kita mendoakan. Oke, kalau di kuburnya Muhammad mendoakan atau memanggil Muhammad? Mendoakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Itu manggil atau mendoakan? Kelanjutannya apa? Ya Rasulullah kita memanggil. Kemudian Iya, apa? berarti kamu panggil Muhammad, betul nggak? Ya, Bang. Kalau kamu punya istri, kamu manggil
Kalau kamu punya istri, kamu manggil istrimu apa kamu Kalau masih tuankan? hidup nggak apa-apa. Kalau sudah mati dipanggil-panggil itu namanya nggak waras. Nah, kita tidak Kalau mungkin saya memanggil yang itu. memanggil-manggil, menyebut orang, dia masih hidup. Misalnya teman saya di situ, namanya misalnya Ya. Joko. Oi Joko, sini Joko. Nah, Udah, karena oke. masih hidup kan? Kalau Betul. kamu Nah, analoginya Muhammad emang memanggil masih orang hidup? mati ada- Ya, Muhammad masih hidup. terus. Kenapa? Muhammad masih hidup. Sudah meninggal. Sudah secara meninggal. fisik. Makasih Bang Tobias. Sebentar. Nabi Sudah Muhammad kan meninggal. orang. Nah, pertanyaan saya, kalau orang meninggal bisa mendengar? Bisa. Bisa mendengar. Oke, karena kamu tidak waras lagi, kamu saya turunkan. Ya, kamu yang keluar. Kamu tidak waras lagi masalahnya. Kamu yang Dari tadi kamu tidak waras. Ya, kalau orang mati katanya bisa mendengar. Halo bro, udah mati bro. Emang gak waras lagi. Yuk, silakan yuk. Saya kan sudah bilang teman-teman, kalau ngobrol sama mereka harus disiapkan dulu Paramek, Dekolgen, nah itu untuk meringankan sakit kepala yang melanda Anda. Yuk, silakan, silakan. Makasih Bang Tobias ya, makasih Bang. Kita kasih naik ada ini Zafirah ini tadi sudah naik loh ini, tapi kasih naik lagi Zafirah. Bang Tobias, makasih Bang. Ya. Zafirah. Halo Zafirah. Ya, Zafira kalau mau naik pastikan sinyal Anda yang bagus Zafira. Jangan beli penyedia layanan internet dari Arab Saudi. Akhirnya nggak nyambung, saya naikin pun nggak nyambung kan. Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Kalau Anda mau beli sinyal, beli jaringan internet, cari yang buatan non Arab Saudi. Kalau ke Arab Saudi, Anda belinya itu air jam-jam sama air kencing ontan. Jadinya Anda saya naikkan pun nggak nyambung kan. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Yayu Eka. Yayu Eka. Ya, saudari Yayu Eka. Silakan nyalakan kamera. Baju Anda bagus sekali. Ya Bang, suaminya ini. Suami. Oke, silakan. Yayu Eka, nyalakan kamera Anda. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Halo? Oke, baiklah ya. Karena tidak mau menyalakan kamera, kita... Nah, kan? Giliran saya turunkan, dia menyalakan kamera. Makanya teman-teman, jangan lama-lama ya. Kalau naik, langsung nyalakan kamera tanpa disuruh gitu loh ya. Kita kasih naik ada... sebentar. Kasih naik ada Agus Setiawan. Agus Setiawan. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Channel keren, channel yang mantap, membuat muslim Ya, Bang Agus Setiawan, Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Jangan Bang, jangan malu-malu Bang. Agak naik ke atas bisa sedikit. Nampaknya dia sudah malu jadi orang Islam. Ya, gimana Bang Agus Setiawan? Apa yang mau Anda utarakan, mau Anda sampaikan? Silakan.
apa ya, cuma menyaksikan live abang aja ini. Ya kenapa Anda mengajukan permintaan naik kalau begitu? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, artinya ada sesuatu yang mau Anda utarakan, Anda mau argumentasikan, apa? Ya tidak, masalahnya itu saya itu bingung ya. Bingung. Bingungnya itu kenapa? Anda ini sebentar, Anda ini muslim betulan? Ya, Oke, muslim. baiklah. Nampaknya dia malu-malu, kita taruh saja di... Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala nama segala nama. Dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan. Ulang ini punya kerajaan surga. Ulang amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan oleh nama Yesus. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.